Dari semua informasi yang masuk ke kepalaku, entah itu dari pengalaman, ilmu konvensional seperti sejarah, maupun ilmu agama, kayak terbentuk pola gitu. Pernahkah mendengar sebuah kalimat, setiap orang itu pasti punya masalah, gak mungkin ada yang gak punya masalah. Pola ini ada kaitannya dengan statement tersebut, tapi lebih rinci lagi. Aku langsung paparin aja konsep polanya. Manusia itu memiliki sisi manis dan sisi pahit di dunia ini, dan masing-masing dari sisinya itu terbagi menjadi tiga. Untuk sisi manis, ada yang baik, netral, dan buruk. Demikian juga sisi pahitnya. Untuk sisi manis yang buruk, ialah kesenangan yang didapat dari kemaksiatan. Untuk sisi pahit yang baik, contohnya ialah rasa lelah yang didapat dalam rangka menaati perintah dan menjauhi larangan Allah. Untuk sisi manis yang baik, ialah sesuatu yang membuat kita senang, yang Allah ridhoi. Terkadang ini didapat sebagai buah dari sisi pahit yang baik sebelumnya. Untuk sisi pahit yang buruk, ialah sesuatu yang tidak kita sukai, seperti musibah. Tapi musibah ini muncul sebagai hukuman atas kemaksiatan yang dilakukan sebelumnya. Terakhir, untuk sisi yang netral, baik manis maupun pahit, singkatnya sisi yang netral itu bukanlah sesuatu yang Allah benci, tapi belum sampai pada tahap yang Allah sukai juga. Bahkan ya, aku tuh mulai curiga kalau perbandingan antara sisi manis dan sisi pahit ini 50% 50%. Terlepas apakah seseorang ini merupakan orang baik ataupun enggak. Hanya saja nanti yang akan membedakannya ialah jenis masing-masing dari sisinya ini apakah baik, netral, ataupun buruk, serta posisi setiap sisi tersebut apakah di awal, tengah, akhir, atau kombinasi dari ketiganya. Bahkan ya, jika seandainya kita hidup di zaman ketika makan pun disuapin sama robot, itu tetap gak bakal bisa ngubah kadarnya. Memang, di zaman itu satu masalah berhasil dihilangkan, tapi bisa jadi ada masalah baru yang muncul, di mana masalah ini tidak muncul di zaman sebelumnya. Sebelum lebih jauh, aku akan mencoba menyinggung sekilas suatu pola, di mana pola ini lebih dikenal banyak orang. Ya, cuman sebagai penghubung, pernah dengar konsep pola kehidupan kayak gini? Konsep ini bilang kalau manusia itu memiliki dua opsi. Opsi pertama, ia bisa meluncur dulu, kemudian mendaki setelahnya. Dan opsi kedua itu sebaliknya. Dari sini muncullah pepatah yang kayaknya kita udah bosan buat dengarnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau kurva ini benar, mau meluncur dulu atau mendaki dulu itu mah opsional gak sih? Kecuali kalau salah satu jenis kurvanya memiliki garis peluncuran yang lebih panjang. Tapi di luar itu, ada yang pernah kepikiran gak? Gimana kalau misalkan kasusnya ada orang yang dia itu coba mendaki dulu. Kemudian setelah dia sudah mencapai puncak, baru aja dia mau mencoba untuk meluncur, tiba-tiba ajalnya datang. Miris gak sih? Tapi itu sangat memungkinkan terjadi kan, Bang? Itu terlihat gak adil sih. Kalau kita cuma ngelihat di area kurva ini aja, ya itu bakal terlihat tidak adil. Tapi akan berbeda jika kita tahu kurva yang ada di balik garis pembatas ini. Ada yang pernah kepikiran, ketika semua orang sudah mencapai ujung kurvanya, apakah itu artinya udah mentok? Apa jangan-jangan masih ada lagi kurva di balik garisnya yang akan merombak pertimbangan seseorang dalam menentukan jenis kurva di area sebelumnya? Untuk kebaikan, kecenderungannya di awal akan didominasi oleh sisi pahit yang baik, kemudian disusul oleh sisi manis yang baiknya. Untuk sesuatu yang buruk, berlaku sebaliknya. Itu kenapa kemaksiatan itu dipenuhi oleh sesuatu yang menyenangkan, bukan? Barangkali yang membuat manusia terhanyut dalam kemaksiatan itu kan karena awalnya ia, kita, aku, ya apalah itu, beranggapan kalau misalkan kemaksiatan itu bisa menambah sisi manisnya. Pola ini membantah anggapan tersebut. Pola ini bilang kalau yang terjadi sebenarnya ialah letak sisi manisnya itu berpindah posisi, yang awalnya itu di bagian akhir atau tersebar menjadi terakumulasi di bagian awal. Proses terakumulasinya ini yang membuat kita berpikir seakan-akan sisi manisnya itu bertambah. Sebelum kadarnya terpakai, belum ada status baik dan buruk dari kedua sisi tersebut. Keputusan kita lah yang akan menentukan statusnya. Selanjutnya, apa efek yang bisa ditimbulkan dari pola ini? Barangkali ada yang pernah berpikir bahwa jalan ketaatan itu dipenuhi oleh rasa lelah dan pengorbanan. Lelah ketika menuntut ilmu agama, lelah ketika menghalau berbagai kemaksiatan, lelah ketika beribadah, lelah ketika membuat berbagai proyek kebaikan. Pola ini akan membantu kita. Jika sebelumnya kita melihat rasa lelah sebagai beban, maka persepsi kita akan berubah bahwa berbagai perintah dan larangan Allah itu justru adalah sebuah fasilitas yang Allah berikan agar kita bisa menghabiskan kadar sisi pahitnya dalam kebaikan. Keunggulan lainnya ialah meskipun kebaikan itu cenderung sisi pahitnya yang di awal, tapi di waktu yang sama, kebaikan itu juga membuat sisi pahitnya menjadi di bawah kendali kita. Aku akan berikan contohnya. Misalnya, bulan depan, secara probabilitas, si Fulan itu bakal ngabisin suatu sisi pahit, berupa musibah, di mana dia akan kena begal. Tetapi secara tidak terduga, beberapa minggu sebelumnya, si Fulan membuat keputusan untuk merombak kesehariannya. Yang sebelumnya ia sering bolong di sholat wajib, jadi terlaksana semua. Meski awalnya ia merasa kepayahan, misalnya di pagi-pagi buta yang dingin, ia harus memaksakan diri untuk bangun,
lalu membasuh sebagian tubuhnya itu dengan air yang dingin juga. Padahal sebelumnya ia terbiasa menghabiskan paginya itu dengan berpetualang di alam mimpi. Tapi karena keputusannya itu, yang seharusnya sisi pahitnya itu terakumulasi di hari H pembegalan. Kadar sisi pahitnya itu keburu habis duluan dengan dicicil selama beberapa minggu sebelumnya. Misal, pas hari H, si tukang begalnya itu tiba-tiba sakit perut. Sehingga ia mengurungkan aksinya itu untuk sementara. Tapi perlu aku garis bawahi bahwa konsep ibadah dalam Islam itu sangatlah luas. Di contoh tersebut aku mengambil kasusnya itu dalam perkara ibadah mahdoh itu hanya untuk mempermudah pemaparan konsep intinya. Berbeda ketika sisi pahitnya itu datang dalam bentuk yang tidak terduga. Tunggu dulu musibah, main nyelonong aja. Gue belum siap nih. Masalahnya, yang namanya musibah itu gak bakal nunggu kita siap dulu. Aku akan coba tarik inti pola ini dengan sebuah kalimat. Fokus aja buat mastiin diri berada di jalur yang benar. Andai kecenderungannya di awal harus ngabisin sisi pahit yang baiknya dulu. Ketika kadar sisi pahitnya itu udah habis, untuk sisi manisnya gak perlu disamperin juga nanti si manis yang ngejar-ngejar. Maaf, maksudnya sisi manis. Aku masih menyebutnya kecenderungan karena ternyata sesuatu yang baik itu tidak selalu sisi pahitnya dulu yang di awal. Aku akan sebutin beberapa contohnya. Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak tersenyum kan? Nah, aku rasa ini termasuk sisi manis yang baik yang bisa diawalkan. Kedua, merasakan manisnya ibadah. Misalnya di keheningan malam, setelah sebelumnya dia dihimpit banyak sekali masalah. Kemudian, secara kebetulan, dia membaca salah satu surah yang sangat mengena atas situasi yang dia alami. Seketika tetesan air mulai membasahi pipinya. Untuk kasus yang ini, sebenarnya aku bingung. Masuknya ini sisi manis yang baik atau sisi pahit yang baik. Ketiga, merasakan manisnya ilmu. Aku gak bakal nyinggung dulu soal ilmu agama deh. Pernah gak melihat sebuah konten yang mind blowing, yang biasanya memberikan respon berupa huruf O? Di umur berapa kalian baru tahu kalau benda sehari-hari ini memiliki fungsi juga bla 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 bla? Atau berupa ilmu konvensional atau apapun jenisnya yang bahkan sampai ngerubah manajemen hidup kita. Nah, dalam Islam ada banyak hal yang seperti itu. Oh, otakku punya fungsi yang lain juga ternyata. Aku kira cuma bisa dipakai buat nyari makan doang. Keempat, sebetulnya aku kepikiran satu contoh lagi sih. Tentu setelah syarat dan ketentuannya terpenuhi. Tapi sudahlah, sementara aku tidak ingin membahasnya lebih detail. Aku akan akhiri aja topik kali ini dengan sebuah kalimat. Seorang anak menangis ketika es krimnya jatuh ke tanah. Demikian juga seorang kesatria menangis ketika ia gagal menyelamatkan orang-orang yang ia cintai. Sisi manis dan sisi pahit rasanya sudah menjadi ketetapan, akan selalu ada dalam diri manusia. Hanya saja dalam bentuk apa kita melewati kedua sisinya, itu pilihan kita. Jadi keinget ketika Rasulullah bersedih saat beliau tidak berhasil mengislamkan pamannya Abu Thalib di detik-detik akhir kehidupan pamannya tersebut. BTW, pola ini tuh skup bahasanya cuma di dunia ya. Adapun konsepan akhirat gak perlu analisis pola. Ayat dan hadis yang disampaikan para ulama pun itu sudah sangat jelas menggambarkan konsepnya. Menariknya, salah satu potensi pembuktian keakuratan pola ini itu bisa didapat dari pengalaman kita semua. Atau kita bisa bertanya kepada kakek dan nenek kita, di mana mereka lah yang berhasil mencapai di ujung kurvanya. Wallahu a'lam bishawab.